Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah saya yang berjudul tentang Pusat Sumber Belajar. Saya Dini Andriani dari kelas 6 MPIC. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu Pusat Sumber Belajar. Pusat Sumber Belajar. Pusat Sumber Belajar menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya adalah pelaksanaan, adalah proses cara pembuatan pelaksanaan rancangan dan keputusan. Pelaksanaan berasal dari kata dasar pelaksana memiliki arti dalam kelas nominah atau kata benda, sehingga pelaksanaan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau suatu benda, segalanya yang dibedakan. Pusat sumber belajar sering disebut juga sebagai media center, yang artinya sebagai lembaga yang memberikan fasilitas pendidikan, pelatihan, dan pengenalan berbagai media pembelajaran. Pusat sumber belajar dirancang untuk memberikan kemudahan kepada peserta didik, baik secara individu maupun kelompok, atau guru untuk memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. Dengan demikian, keputusan atau sumber belajar dalam proses pembelajaran bisa dipenuhi dengan adanya pusat sumber belajar. Dalam pasal 1 nomor 20 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebut bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dari apa yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sisdiknas tersebut, jelaslah bahwa sumber belajar di samping pendidik mutlak diperlukan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Hal ini disebabkan hanya pembelajaran hanya akan berlangsung apabila terdapat interaksi antara peserta didik dengan sumber belajar dan pendidik. Pusat sumber belajar adalah suatu unit dalam suatu lembaga, khususnya sekolah, universitas, atau perusahaan, yang berperan mendorong aktivitasnya serta optimalisasi proses pembelajaran melalui penyelenggaraan berbagai fungsi yang meliputi fungsi layanan seperti layanan media, pelatihan, konsultasi, pembelajaran, dan lainnya. Untuk meningkatkan aktivitasnya dan efisiennya proses belajar mengajar yang meliputi perencanaan kurikulum. Yang pertama, identifikasi pemilihan program pembelajaran. Yang kedua, seleksinya, peralatan dan bahan. Yang ketiga, perkiraan biaya. Yang keempat, pelatihan bagi tenaga pengajar. Yang kelima, perencanaan program. Yang keenam, prosedur evaluasi. Yang ketujuh, revisi program.